Karena saya selalu mintanya bisa nggak sih sehari tuh 3 kali, 4 kali. Oh gitu, Iya. kenapa? Iya, karena enak ya itulah maksudnya. Maksudnya. Iya. Karena saya walaupun udah 3 kali, 4 kali dia pulang, saya pasti main lagi sama yang selimut alat bantu lah ya. Terkadang selimut, terkadang bantal guling. Hah? Ya itu saya ngerasa lebih. Kamu kan udah berapa kali nikah sih? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Hobi apa doyan? Enggak kan sih. Iya, karena dari saya sebenarnya saya menikah umur 19 tahun. 19 tahun itu ketemu sama orang yang menurut saya itu kayak ngemong banget, usianya tuh 50 tahunan lah. Jadi kamu 19, Iya, dia 50. 50 tahun. Sebentar, selisihnya berapa ya? 31? Iya. Wow. Nah, itu Gimana tuh? berawalnya jadi kayak pekerjaannya dia negara deh. Oh, Iya, semacam. anggota, Ya, anggota deh, iya. Anggota salah satu institusi Iya, lah ya, kita betul. menyebutnya oknum. Iya, betul. Nah, Jadi udah setua itu. udah setua itu. Tapi masih berpolitik gitu ya, masih Masih. bekerja gitu. Kenalnya di mana? Iya, masih daerah situ sih. Jadi berawal saya kerja, makan siang, ketemu, ya udah gitu sih. Kamu kerja di restoran mana? Enggak sih. Kerja di mana? Kerja di salah satu kontraktor di Tangerang Selatan. Oh, kamu kontraktor. Iya, Terus betul. bertemu lah. Bertemu Terus gitu. kamu sebagai marketing atau bukan? Bukan sih, admin aja di situ. Nah, terus ya biasalah anak siapa, gitu-gitu, daerah mana tinggalnya. Nah, kenalan, pada saat itu dia memang masa pencalonan. Pada saat itu memang dia menjabatnya masih lurah lah ya, daerah situ, gitu. Nah, itu baru mau pencalonan. Iya, betul, Lagi lagi nyalek, nyalek. terus? Nah, udah pas begitu kenal, dia nyaman, ngomong sih, karena saya mungkin seusia segitu, jadi kayak Ngomongnya gimana sih? 51 tahun ngomongnya gimana? ngomong, jadi lebih kayak dibilang ke anak ya, dimanja, yang gitu-gitulah. Ngomong. Contohnya, Ya disayang-sayang sih. gimana tuh disayangnya? Kan disayang banyak. Biasanya, gak apa-apa cerita aja. Iya. Kalau aku sama suamiku juga, kamu udah makan belum? Itu juga kan Bu, tanya. iya. Heeh. Enggak sih, Ya, gimana enggak tuh gitu. versi ngomong disayangnya tuh? Aduh, kalau ngomong itu kalau orang, saya kan Betawi ya. Jadi kalau ngomong tuh yang bukannya berarti ngomong itu di pangku-pangku ya, enggak Nah, juga. makanya kan Iya. nanya biar jelas. Aduh. Gimana tuh ngomongnya tuh? Ya sebenarnya kalau dibilang kalau ke harta ya enggak juga sih, misalkan dia sayang, kamu mau apa? Terus dia tuh dimanapun dia berada, pasti saya selalu dikirimin makanan. Terus dikirimin, walaupun dia jauh di luar kota atau di mana gitu, itu pasti akan ada yang datang. Dikirimin makanan. Iya, jadi sekecil konsep itulah. ngomongnya kamu tuh dikirimin Iya, makanan. gitu kan maksudnya Terus dibeliin dikirimin- macam-macam. Dibeli macam-macam juga. Matre sih. dong kamu. Enggak juga. Itu mah bukan ngomong. Tapi kan bukan hal yang kayak orang-orang bilangnya misalkan dapat mobil, dapat rumah, kan enggak gitu. Jadi mungkin seusia segitu saya berpikirnya yang kayak cuma sekedar jajan. Oke. Jadi itu nggak kamu- kepikiran, Kamu udah dibeliin apa aja sebelum mau nikahnya itu? nggak dibeliin apa-apa, cuma kayak saya tuh senang dibeliin baju, dijajanin, yang gitu-gitu. Karena masih polos lah gitu ya. Mohon maaf ya, berarti kan kalau 51 tahun dia udah beristri dong? Sudah. Pada saat itu saya, pas dia ngelamar saya itu saya jadi istri ketiga. Kamu jadi istri ketiga, Iya. dan kamu kenal sama istri pertama dan istri keduanya? Istri pertamanya itu baik, jadi ketika dia konfirmasi kayak Neng sama si bapak ya gitu kan. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa Neng, kata dia, biar yang kedua tahu rasa. Dia bilang begitu kan, ya kan kayak orang Betawi kan gitu ya. Jadi Karena kebanyakan itulah keuntungan yang ketiga akan berkoordinasi dengan yang Iya, pertama betul. untuk menghancurkan yang kedua. iya, betul. Ternyata ada politik juga di antara Iya kalian. betul. Nah karena kan kalau yang pas yang kedua tahu habis saya. Oh, Pas kedua itu istri keduanya bilang, kamu tahu nggak sih kamu tuh cuma dimainin, soalnya aku tuh istri tersayang, istri itu tercinta. ngomong langsung by phone. By phone. Nah, istri tercinta, istri tersayang, nggak mungkin dia bakal nikahin lo gitu kan. Oh iya ibu, gitu kan. Mohon maaf. Tapi kan kita berpikir dong, ketika emang lu tercinta, lu tersayang, ngapain dia masih ada lagi? Jadi gitu. kamu tertantang, makin kamu digituin makin ingin memiliki si bapak itu. Iya, karena sebenarnya kalau wanita itu mau jadi yang kedua, mau jadi yang ketiga, kalau maaf ya, misalnya nih di labrak yang nggak enak, pasti akan ada rasa yang kayak gue ambil ya. Oh, malah disengajain ya. Iya betul. Tapi kalau baik-baik, Berarti yang kedua nggak belajar dari yang pertama ya? Dia kan ngambil juga kan? iya betul. Ya terus yang saya bilang ke si bapak, kalau nanti ini udah 2 kali ya, saya bilang itu kan dibilang murahan lah, dibilang yang nggak tahu diri lah, saya bilang gitu. Kalau sampai ada yang ketiga lagi kita udahan ya. Nah memang tuh setelah itu saya nggak diganggu lagi. Gitu. Oh, kamu ngadu sama si bapak? Iya. ngadu Terus sama kata si bapak gimana? Ya aman gitu aja sih, tapi setelah itu ya aman. Nah tapi selama berjalannya sama si bapak itu memang karena kan kita udah tahu awalnya dia itu suka main perempuan. Jadi ketika saya diajak jalan dan dia jalan sama wanita lain atau dia lagi ya joget-joget sama wanita lain, ya kita harus siap.
jangan marah. Oh, sebentar. Nah. Gimana? Jadi waktu masih pacaran, dia itu juga suka jalan sama wanita lain dan kamu bareng sama dia? Iya. Dan seketika dia Di udah karaoke, di mana? Iya, di karaoke. Di karaoke. Iya, dia mau pangku-pangkuan sama cewek ya. Saya ya udah. Kamu nemenin? Temenin. Kamu cinta nggak sih sama dia? Cinta, tapi heeh. kita harus kayak lu udah tahu nih. Dan dia emang dari awalnya gitu. Saya emang suka main cewek. Kata dia, kalau mau lanjut ya nggak usah banyak nuntut gitu. Nggak usah banyak cemburu yang kayak alay-alay gitulah maksudnya. Nah, akhirnya ya nggak tahu berjalannya waktu saya kayak baal gitu loh hati. Jadi kayak misalnya pas sudah nikah pun bapak mau manggil kan yang aku mau ke Batam ya gitu. Siapa dia, bapak bilang? Iya, saya mau ke Batam ya. Nggak ikut, mau ikut nggak? Nggak. Jangan marah ya kalau bapak sama cewek lain. Ya udah. Oh, dia udah wanti-wanti gitu? Iya. Gitu. Kenapa kamu nggak mau ikut? Kamu sama cowok lain juga? Enggak. Karena kan saya kerja. Kalau terlalu kerja. sering izin kan nggak enak juga ya. Oh, gitu sih. padahal kan udah dapet suami yang anggota di salah satu institusi lah, ya gitu kan? Institusi. Terus kenapa masih bekerja? Kenapa nggak dia berhenti gitu nemenin dia suami? bilangnya takutnya nanti saya bosan di rumah. Jadi yuk kerja aja sambil main-main gitu. Itu sih. Pada akhirnya Separah apa dia kamu nemenin dia main cewek? Cuman kayak pangku-pangkuan sama cewek di karaoke Kalau di atau depan- atau sampai ngamar di hotel? kalau dia untuk di depan saya sih paling cuma pangku-pangkuan aja. Dan itu pun saya pernah ngomong baik-baik kayak yang mau sampai kapan kayak gini. Dia bilang nantilah kalau udah 60 tahun baru insaf. Gitu. Kalau nyampe? Dan memang gak nyampe. Hah? Jadi udah meninggal? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sorry, maaf. Kita juga buka ini gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, jadi meninggalnya di usia? 56. Oke. Jadi sama saya cuma 9. Jadi kamu 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Oke, lanjut. Dan itu pun meninggalnya memang di Batam waktu itu. Meninggalnya lagi ngapain? Gosip-gosipnya sih, saya kan nggak enak dong menanyakan untuk ke yang ibu pertama gitu kan. Ngamar. Lagi ngamar meninggal. Iya. Si ceweknya? Si ceweknya pun teriak-teriak minta tolong karena dia minum salah satu obat-obatan lah ya. Jadi jantungnya nggak kuat. Aduh, berarti dia kolaps gitu ya? Iya, betul. Kejang-kejang Iya, apa? betul. Oh, blackout gitu ya? Iya. Nah, terus diselidiki nggak sama Diselidiki lapor sama- polisi gitu? Oh ya, keluarganya sampai berangkat ke sana kan karena kan harus di visum, tapi keluarganya nggak terima pas ngeliat videonya gitu sih. Video apa tuh? Iya, video keluarnya pertama ceweknya dulu gitu kan. Akhirnya tadinya mau di visum dan mau lapor. Maksudnya tapi karena video keluar foto sama ceweknya gimana? ya kan jadi malah aib ya kalau seandainya sampai itu digugat seperti apa gitu Oh, sih. maksudnya di dalam akan dibongkar gitu Iya, kan? tadinya bahwa- namanya gitu karena kan terdapat lebam-lebam ya. Oh, lebam-lebam. Lebam-lebam. Oh ya? Iya. Di bagian mana tuh? Seluruh badan. Lebam-lebam di seluruh Mungkin kan badan? kalau saya sih kurang tahu ya kalau pembuluh darah pecah ada nggak sih kayak darahnya nanti Itu akan harus tanya dokter ya tuh ya? Iya. Tapi bukan dipukulin tuh ya? Gak ada sih, pas dicek juga memang Bukan keluarga bukan kesana karena nggak ada. dipukulin. Iya. Berarti si ceweknya itu yang ngamar sama dia aman lah. Tidak diamankan kepolisian gitu. Enggak sih, aman. Jadi kamu dikabarin sama siapa tuh pas tahu? Sama supir pribadinya. Gitu sih, ya saya kaget dan saya masih belum berani untuk datang sih ke pemakaman atau Sampai sekarang? kalau ke makamnya berani, tapi kalau untuk pada saat dia meninggal dari Batam dipulangkan ke rumah itu saya nggak berani nyamperin ke rumahnya. Saya masih takut sama yang kedua gitu sih. Saya takutnya nanti depan umum saya dicakar atau dijambak kan nggak enak ya gitu Tapi sih. kan udah meninggal. Iya, tapi masih ada rasa takut lah karena kan kita salah gitu sih. Sampai sekarang dia masih nggak akur sama kamu? Enggak, karena kan udah lama ya, itu udah 10 tahunan. Gitu. Setelah 10 tahun saya karena saya nggak bisa melupakan ya, karena baik banget walaupun dia seperti itu tapi dia baik banget. Pada akhirnya 10 tahun menjanda, dapat lagi. Sebentar, belum selesai nih pertanyaannya Oke. nih. Yang versi suami pertama ini kan istrinya 3. Iya, Kamu dapatnya hari apa tuh gilirannya tuh? Kan kadang-kadang ada pembagian waktu gitu ya. iya. Biasanya hari apa atau gimana tuh pengaturan waktunya? Kalau pengaturan waktunya sih lebih, kalau ke saya sih nggak yang ada lu Senin sampai Senin Selasa misalnya, nggak ada sih, sebisanya dia aja. Jadi Gitu. kira-kira seminggu berapa kali ketemu kamu? Saya sih ketemu bisa 3 sampai 4 kali sih sebenarnya. Sering dong ya? Sering, karena saya selalu mintanya bisa nggak sih sehari tuh 3 kali, 4 kali. Oh gitu, Iya. kenapa?
Iya, karena enak ya itulah maksudnya. Maksudnya. Tapi memang Enak, padahal usia kan udah 51, emang masih enak? nah, ada pernah kejadian dia lemes ya. Nah, itu dia minta izin untuk ke satu daerah. Itu ternyata bisa ngencengin. Daerah mana tuh? Deket lah. Sukabumi? Enggak, Jawa Barat? enggak, masih Tangerang Selatan. Oh, berhasil. Berhasil. Jadi dia juga makanya kamu bilang enak berarti dia ada bantuan ya, bukan Iya, natural ya? Iya sih. Oh, tetapi bisa nggak dibilang kamunya hyper, dianya juga hyper? Kayaknya lebih hyperan saya kayaknya. Oh ya? Karena saya walaupun udah 3 kali, 4 kali dia pulang, saya pasti main lagi sama yang selimut alat bantu lah ya. Terkadang selimut, terkadang bantal guling. Hah? Ya itu saya rasa lebih enak aja dibanding kita Ya bersih. Allah. Oh gitu, lebih enak dibanding jangan kamu ada kelainan. Nggak tahu ya. Itu gimana tuh? Maksudnya kamu berfantasi itu? Iya. Kenapa dibilang lebih enak? Kan itu benda mati. Tapi kan kalau posisi misalkan pasangan kayak ada begini kayak gitu ya. Tapi kalau kita pakai selimut kita mungkin lebih tahu sendiri ya. Oh yang pas nih gini gitu. Kadang kan dengan saya usia muda, dia yang udah berumur kan saya takut menyinggung ya kalau saya maunya yang lebih gini, takutnya dia berpikirnya, duh gue usia kayak gini dia masih doyan nanti dia selingkuh, takutnya kan berpikirnya gitu ya. Jadi ya Kamu nggak enakan. Iya, jadi ya udahlah saya kalahinnya pakai alat Bukankah ada alat bantu yang profesional gitu? enggak Kenapa? yang kayak dimasukin gitu kayak ngeri saya. Oh, jadi maunya cuman dioles-oles apa sih? Gesek-gesek butuh ya, maksudnya enggak yang kita yang Yang penting gitu ya. feel-nya Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi kalian tuh istri 1, 2, 3 nggak pernah ketemu bareng-bareng, duduk bareng? Enggak. Oke, terus pernah nggak si bapak itu nakal? Ya udah kita bertiga aja ya, sama siapa yang lain satu lagi cari kita? Enggak sih. Enggak. Cuma ya itu kalau kemanapun kita jalan ya mata dia setiap kali ngeliat cewek ya cantik tuh yang cewek gitu. Oh, Enak kali ya dipakai. Ya gitu. Ya kita bener-bener harus tebal-tebal hati serius? gitu. Dia ngomong Iya. gitu? Enak kali ya gitu Iya. dipakai? Terus dia pernah di buku gitu. Ya pada masa itu ya. Kalau sekarang kan mungkin di handphone. Ya dia simpan di buku itu cewek-cewek foto-foto cewek nih. Kita bener-bener dikasih tahu. Saya tuh bener-bener dikasih tahu sama dia. Ya Allah. Ya memang harus Akbar. bener-bener kuat. Iya benar-benar, sekali lagi ya ini disclaimer dulu ya, aku tidak mendukung hal-hal kayak gitu. Istilahnya sampai kawin berkali-kali juga Iya. untuk tujuan sesuatu yang bukan ibadah ya itu Iya, ya, istilahnya betul. kan tujuannya kan untuk pemuas. Disclaimer juga artinya kalau misalnya kamu ya bagusnya sih jangan sampai jadi yang ketiga, jangan sampai Iya. kedua, benar nggak sih? Benar, Bagusnya ya kita nikah yang benar-benar normal. Mari kita lanjutkan. Oke, jadi 5 tahun lah ya kamu mengarungi rumah tangga. Dari situ jaraknya kamu kenal pria lagi berapa lama? Kamu 9 kenal? tahun lah. Hah? Berarti kamu sempet kosong? Kosong. Jadi Kenapa ada yang tuh? deketin laki-laki zaman sekarang kan begitu udah tahu dia janda, pasti akan berpikirnya ngamar. Oh. Jadi saya tuh kayak pengennya tuh kayak yang almarhum tuh kan dia nggak seperti itu, walaupun dia nakal gitu ya sama cewek-cewek lain, dia nggak ngejamah saya sebelum nikah. Itu baiknya dia. Gitu. Kalau yang yang dideketin kamu yang kedua ini setelah almarhum meninggal itu karena anak muda kali ya? Enggak, kan sempat temennya juga, temennya aja 2 kali. Terus setelah itu adiknya. Temennya 2 kali ngapain? Iya, maksudnya 2 orang maksud saya. Oh, 2 orang? 2 orang yang deketin saya. Gitu. Udah pernah diapain sama dia? Enggak diapa-apain sih, cuma maksudnya kayak jalan yuk. Saya tuh kayak ada rasa ketakutan ketika diajak jalan yuk gitu. Oh. Dengan orang-orang kayak gitu loh. Apalagi pada saat kita yang tadi pertama dibilang di awal sama almarhum diajak ke tempat karaokean kan mereka pun ada. Orang-orang itu pun ada. Jadi kan saya melihat dong. Jadi teman-temannya itu ngelihat pada saat dia karaokean sama kamu dan Iya. si bapak itu sama cewek-cewek. Iya. Ada temennya juga. Ada. Jadi kesannya kamu ini berarti bisa nih gitu ya. Iya, Mungkin ada betul. kesan kayak gitu makanya kamu takut. Iya. Oke, gitu sih. nah sebelum ke pertanyaan berikutnya. Kamu waktu bapak meninggal kamu dapat apa aja, warisan apa aja tuh? Nah itulah, dibilang saya istri ketiga yang bodoh, yaitu sampai anaknya aja bilang, ibu tuh bodoh banget gitu. Saya nggak punya apa-apa. Ya rumah. Enggak, Itu rumah kamu tinggal di mana? orang tua. Oh ya? Iya, Ya paling dibeliin baju gitu-gitu ya, Iya, tas gitu-gitu. iya. Tas branded dibeliin. enggak. Saya Nah, terus mobil, motor? enggak. Motor ya? Kamu punya anak dari dia? Ada, Berapa? 1. Nah, itu kayak apa ya? Kayak tabungan apa deposito atau? Enggak ada. Pakai semua apa ya, anak-anaknya pun bodoh. Kan saya dikasih tanah sebenarnya 1.500 meter. Tapi Terus? pada saat
pencalonan itu ternyata dia ada hutang lah ya. Dia curhat itu seminggu sebelum dia meninggal. Dia curhat banyak ini itu, kalau sama ibu kan nggak boleh, kalau jual tanah ya otomatis harus yang memang uangnya ke dia semua gitu. Saya bilang karena kalau dikasih ke, saya manggil ayah, karena kalau dikasih ke ayah takutnya ayah kasih kedua, kasih ketiga, mungkin begitu. Nah akhirnya ya udah ya, ini kan ada tanah nih, kita jual aja. Kalau rezeki kan nanti kita bisa cari lagi, yang penting hutang lunas, saya bilang gitu. Ya jadi tanah saya mau dijual, seminggu kemudiannya nggak ada. Meninggal. Iya. Oh, jadi sudah terjual tuh ya, 1.500 meter kejual berapa tuh? Di mana tuh? Ya nggak tahu soalnya kan surat suratnya masih daerah Tangerang Selatan juga. Oh, gitu. Saya kasih ke dia. Gitu sih, ya bodohnya saya itu. Kalau dari keluarganya si bapak, nggak ada yang deketin keluarganya? Adik. Saudara-saudara, adiknya? Adiknya. Terus? Ya itu sebelum terjadi sesuatu dilabrak sama istrinya juga. Oh, adiknya juga sudah beristri? Udah. Istrinya berapa? 4. Makanya saya tuh kayak, aduh masa iya jadi kelima, mau hari apa kan gitu kan, mau ditaruh di hari apa Iya, gitu. tapi kan. kamu Islam? Islam. Kan kalau di Islam cuma 4. Kalau kamu 5, kamu nggak besok hitungan. Ya udahlah. Gitu. Saya bilang enggak, saya enggak. Oh, jadi gimana. kamu yang kelima, dia udah 4. Enggak, tapi enggak sempat menikah. Jadi waktu itu kan baru dideketin, terus istrinya udah tahu. Itu udah Yang tahu istri semuanya tahu semua. Enggak, istri yang pertama. Yang Dan itu pun pertama. udah sekeliling ya, kayak udah tahu lah tetangga. Wah ini kalau bahasa kita kan turun ranjang nih, turun Oh, ranjang. iya. Iya. Emang deketinnya gimana? Ya awalnya sih kan selalu manggil saya tuh Neng ya. Neng si adek punya uang jajan gitu. Ada gitu, nggak apa-apa buat jajan dikirimin ya gitu. Ambil sini, suruh ambil ke kantornya. Ya Berapa awalnya duit berpikir kasih jajannya? baik, ya nggak banyak sih. Berapa? Paling 500 sampai 1 juta ya seminggu, disuruh ambil gitu kan. Nah lama-kelamaan jalan yuk gitu. Jalan? Iya, awalnya sama siapa aja. Saya kan pasti tanya gitu, oh sama si A, B, C. Oh berarti masih rame nih, ayo gitu kan. Itu jalan lah misalkan ke puncak cuma makan sate misalnya gitu kan. Nah habis itu kok mulai kayak yang main ke rumah ya gitu. Nah Itu saya takut nih. adiknya umur berapa? Kalau pada saat itu mungkin usianya 40 ya. 40, Iya, oke. 40 45 lah. Kalau sekarang aja kan dia udah 54. Terus? Ya Jalan yuk udah. gitu kan. Pas- Ke rumah yuk gitu. Iya, saya ke rumah ya, dia bilang gitu. Ibu, ntar diinin sama ibu karena saya pernah di SMS. Waktu itu zaman Sama yang SMS. pertama? Waktu itu SMS. Belum ada WA ya. Waktu itu di SMS. Kamu jalan sama Pak ini ya gitu. Terus? Terus saya kayak udah kayak malas dilabrak mulu. Udahlah, saya nggak iniin. Nah, beberapa hari kemudian datang ke rumah Siapanya? istrinya. Oh, datang langsung. Datang Gimana langsung. tuh? Nah, ini belum terjadi sama yang kemarin ya, yang satu kedua aja nggak nyamperin ke rumah gitu kan. Dia bilang, kamu jalan kan, ke sini. Kamu ke tempat karaoke ini kan. Nah itu semua nggak ada di saya. Padahal mah nggak ya? nggak ada di saya gitu kan. Ya kan banyak wanita-wanita lain juga. Ya, Sama juga kayak iya, kakaknya. jadi ini salah orang nih. Salah orang. Gitu kan. Nah akhirnya ya kayak saya berani sumpah lah ya gitu kan. Kalau memang ibu ada buktinya mana gitu. Tapi kalau memang enggak, ya ibu nih yang salah, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, pokoknya saya mohon ya jangan deketin bapak gitu. Ya udah tuh habis itu saya enggak gitu. Enggak mau nyari penyakit sama yang ini gitu. Dan saya pun nggak tahu kenapa saya selalu yang deketin saya suami orang lagi. Orang yang Karena itu kamunya mereka. kan emang ininya ke situ kali. Karena kamu ngerasa ngayom, nyaman karena kamu udah pernah. Jadi kamu nggak tertarik tuh sama yang kayak gini-gini nih, ini kan. Ini boro-boro ngayom nih, main HP mulu kerjanya, main game. Pasti kamu nggak tertarik. Artinya mungkin dari kamu juga radarnya ke situ. Dan kan pernah dijodohin sama teman. Itu duda. Saya berusaha untuk membuka hati, tapi dudanya itu yang nggak mau sama saya. Jadi selalu datangnya yang nggak sendiri gitu maksudnya. Bukannya saya yang nggak mau, tapi memang nggak ada yang datang orang sendiri gitu sih. Belum kali, karena zaman itu kan nggak ada sosial media kayak sekarang. Iya sih. Tapi sekarang pun nggak ada. Nah, cerita lagi nih menuju ke sekarang nih. Baru tadi abis dilabrak, Iya. abis itu kamu mengakhiri di situ juga. Mengakhiri, udah. Cut gitu ya, nggak Ya, ketemu-temu lagi. Terus selanjutnya? Saya ada teman, jadi dari teman ke teman gitu lah. Ya pulang kerja ngopi kayak gitu ya. Nah, setelah itu ada yang tertarik sama saya. Awalnya kita ngobrolnya seumuran. Udah nikah? Ya udah nikah juga. Dan tertarik lah saya sama dia. Pacaran 1 tahun, saya nikah. Gitu Dia sih. punya istri berapa? 1 sih, Jadi kamu yang kedua. yang kedua. Terus ceritakan yang versi episode 2 ini. Iya karena yang kedua ini karena mungkin ya dia pekerja biasa, saya pun pekerja biasa. Ya otomatis dengan perekonomian yang istri 2 belum mencukupi ya kalau menurut saya sih ya. Akhirnya dan itu pun ketahuan sama istrinya. Itu saya udah punya anak nih dari dia. Anak saya usia 2 tahun ketahuan. Pas ketahuan gitu menurut saya istrinya baik ya.
Karena sama sekali dia nggak mencari saya, sama sekali nggak mau cari tahu tentang saya, dia punya harga diri, jadi dia langsung menceraikan suaminya. Gitu sih. Terus Suaminya ke saya. Ya itulah kalau dibilang rezeki, kalau macam-macam pasti akan hancur gitu ya. Dan itu suami saya benar-benar hancur. Habis Pas kapan? pekerjaan, pas ketahuan sama istrinya. Oh. Pekerjaan berhentikan, terus ternyata dia pun untuk mencukupi saya dan istrinya pinjam ke sana sini, sampai mobilnya dijual, motor dijual. Dari situ pulang- langsung ngedrop tuh ya, drop turun. habis-habisan, nggak kerja, pulang ke saya itu benar-benar cuma bawa pakaian tok. Pakaian tok 2 tahun, 1 tahun dia nggak kerja, akhirnya saya kasih. Berarti kamu yang membiayai dong? Iya, akhirnya terus saya bukain usaha, tapi malah anak saya yang capek gitu kan. Nah di situ saya agak ada kecewa, dia bilang pada saat saya hamil, dia bilang yang pertama bukan anak gue ya, jadi gue nggak harus menafkahinya. Wih, Kalau dia dari sadis awal loh. begitu mungkin saya enggak ya gitu kan. Oh, kamu baru enggak. tahu dia karakternya kayak gitu? Iya, pas pada saat 1 tahun dia nganggur aja itu dia bilangnya, alah ntar lu juga kalau gue tinggalin nangis. Gitu. Padahal dia yang nggak kerja, dia yang nggak ngapa-ngapain. Saya masih nangis, saya masih ngomong baik-baik, artinya saya masih menghargai dia gitu kan. Dia bagaimanapun juga laki-laki punya harga diri gitu. Tapi lama-lama kalau kita yang diinjek-injek kan ya nggak bisa Capek. dong. Iya, akhirnya saya juga capek, orang tuanya pun nggak support gitu ya. Ya menurut saya ya udahlah. Tapi itu kondisi kamu ada rumah? Saya ada rumah. Rumah dia atau rumah kamu? Rumah saya. Oh, Gitu. dia tinggal di rumah kamu dong Iya, berarti? betul. Ya yang pertama pun emang dia tinggal di rumah mertuanya sama istrinya. Nah terus abis itu setelah dia ngedown ini biaya dari kamu bertahun-tahun, Iya, setelah itu udah kita pisah. Saya bilang pergi aja deh gitu. Saya bilang gitu. berapa lama tuh berarti kamu pernikahan yang kedua? 3 tahun ya. 3 tahun punya anak 1. Iya. Berarti satu, kamu jadi sekarang punya anak 2. anak 2. Iya. Ya. Nah, pisah dari Pisah. situ. 1 tahun kemudian saya deket lagi sama orang dan suami orang lagi. Suami orang lagi, istri keberapa kamu? Istri kedua lagi. Istri kedua lagi. Nah ini dia bagaimana? Ceritakan. Yang Kalau episode yang ini 3 nih. sih, ya saya bukannya menghakimi istri pertama ya, gitu. Tapi menurut saya ketika yang salah tuh saya terus, tapi suaminya tuh dibelain terus, gitu. Jadi saya lama-lama kan agak muak ya. Kan terkadang suami itu butuh kayak teman curhat, gitu ya, segala macam. Kenapa dia suka mencari kenyamanan di luar? Karena di rumah tuh terkadang nggak ada tempat dia curhat. Karena di rumah diomelin. Iya, kan ada juga misalkan si istrinya kerja, dia kerja. Ketika dia nyampe rumah si istrinya tuh udah capek. Jadi nggak bisa gimana-gimana. Terus ketika si suaminya main di luaran, terkadang dia bilang, soalnya sama istri tuh nggak bisa, mohon maaf ya, kalau sama wanita penghibur kan mau gaya bagaimana, mau dipukul, mau kayak gimana, kan bebas. Jadi kayak dia tuh merasa puas gitu. Tapi kalau sama istri kan kayak dia nggak berani untuk yang Explore gitu. iya gitu loh. Kalau udah maaf, kalau udah di bawah, di atas udah selesai kayak gitu loh. Kalau sama yang di luar, sebenarnya saya terinspirasi Sama dari kamu situ kayak gitu? sih. Iya. Explore kamu? Iya. Kalau Diapain? justru saya terkadang merasa kayak bosan kalau gue bosan nih kalau gini aja. Gitu. Jadi maunya tuh yang gue mau ganti kayak gini. Gue mau ganti kayak gini, gue ganti kayak gini. Kalau gayanya itu aja kayak menurut saya memang pernah sih pengen kayak bisa nggak sih ceweknya 2 terus kamu satu gitu. Kamu sendiri punya ide kayak gitu? Iya. Kamu pernah ke psikolog nggak kamu kayak karena apa ya gitu, maksudnya separah-parahnya wanita tuh nggak akan mau gitu loh untuk kayak berdua. Mungkin si cowoknya punya pikiran kayak gitu, enak kali ya kalau Iya, gua bertiga gitu kan. Tapi kalau yang ceweknya pasti nggak akan mau. Dan suami saya pun pernah bilang kamu gila ya gitu sih. Ya karena Kenapa? Apa yang ada di benak kamu? lebih sering bosen. Maksudnya kayak pengen ada yang beda gitu. Pernah terlintas sama cewek enak kali ya. Astagfirullahaladzim. Disclaimer dulu ya, aku tidak mendukung hal-hal kayak gini loh, karena Iya. itu kan dilarang dalam agama, nggak boleh. Iya. Sesama jenis nggak boleh. Itu berarti kamu harus mungkin kamu kontrol psikiater atau kamu terapi. Itu pikiran-pikiran yang harus jauh-jauh dibuang karena memang bertentangan. Iya sih. Tapi nggak pernah kamu lakuin kan? Enggak. Cuma hanya berpikir Iya. terlintas, enak kali ya, kenapa kayak gitu? Apa karena udah bosan sama cowok? Enggak bosan sama, ya itu karena saya meskipun saya sama suami saya beberapa kali, tapi setelah itu pasti saya menanam selimut untuk memuaskan diri saya. Selalu itu. Gitu sih. Nah, itu harus dijelaskan oleh psikolog atau psikiater ya. Maksudnya kenapa fantasi itu terus-menerus ada di kamu kan? Iya, Terus-menerus betul. dan kamu melakukan itu. Oh, berarti apa ya? Mungkin keinginan kamu berbeda gitu ya dari apa yang mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan Mungkin, dari pasangan tersebut. Karena ketika misalnya saya di kantor pun,
saya kerja gitu, terus tiba-tiba atasan saya kayak ini kerjanya tuh dicepetin atau apa, itu pasti langsung saya, langsung bentar deh, kalau kayak gini nanti gue pengen loh gitu. Oh, jadi penekanan pressure, Iya, betul. terus itu membuat kamu malah ingin. Iya. Oh, artinya ini kalau dari apa ya, ini harus ada pakar nih. Gitu Mungkin kamu kayak melampiaskan, Iya. melampiaskan sesuatu beban gitu ya, beban sehingga ke situ biar kamu Iya, biar kamu bisa melupakan beban itu gitu kali ya. Iya, karena Jadi kayak orang stresnya tuh kayak misalnya aku nih, kalau stres, aku larinya makan. Ya kan? Aduh stres, aku makan gitu, Iya, iya, pelampiasannya. Nah, iya. kamu mungkin stresnya ke situ. Iya. Itu. stres pasti akan langsung kayak maaf kayak ya nut langsung kalau laki-laki kan itu ya, kalau tapi saya sebagai perempuan ya naik sampai naik sampai sini. itu tuh langsung nggak bisa nih langsung. Nah, kalau lagi kamu gimana? di kantor lagi begitu gimana dong? Ya, Sama kursi kantor? Karena saya kan nggak tahu ya, saya kayak sama teman-teman tuh kan kayak bentar ya, jangan kayak gini terus ya, gue lagi pengen nih gitu. Teman-teman paling ketawa gitu, udah. Dan saya nggak ada kayak untuk yang malu untuk ngomong itu atau apa gitu. Karena Iya. gitu sih. Kan orang kayak misalnya itu stimulusnya tuh kayak misalnya dia minum ya, baru dia iya. naik. Atau misalnya berduaan sama lawan jenis baru dia naik. Nah ini kamu dimarah-marahin langsung naik. Iya nggak bisa, saya nggak bisa. Pokoknya bos saya pun memang atasan saya tahu kalau seandainya ini kalau dikejar-kejar dia pasti ini nih gitu. Oh berarti bos kamu sengaja kali. Iya, jadi setiap kali harus Berarti gitu. bos kamu tahu. Kalau saya kan teman-teman pun tahu gitu kan. Jadi ketika kalau seandainya saya udah bilang bentar gitu, ya udah, bosnya langsung kayak ya udah biarin dia nenangin dulu, nggak nurunin dulu gitu. Nah itu terus kamu kalau misalnya nggak pas situasi dan kondisinya ketika kamu lagi tong gitu ya, itu kamu ngapain? Ke toilet, Ke toilet ngapain? ke toilet gesek-gesek. Apa yang digesek-gesek? Kan sebenarnya terkadang kalau kita maaf lah, kita gini aja, kita pakai celana jeans, itu pasti akan ada gesekan ketika kita maju. Ketika kita makan maju mundur aja itu akan ada. Oh gitu. Ada Nih, aku biasa begini tapi nggak ada yang mikir. Karena aku mikirannya biasa aja kan. Oh jadi begini aja terus kamu gesek-gesek begini. Masya Allah. Kamu harus cek di kontrol deh. Nah itu berarti di toilet kamu bisa 30 menit dong? Enggak, sebenarnya tuh kalau kita udah naik banget, kita udah pengen gitu, udah cepet sih. Sebentar aja cukup ya. Iya. Yang penting udah kayak gitu. klimaks gitu ya. Iya, betul. Dan setiap Unik. hari, setiap saya datang ke kantor, rambut saya basah, teman-teman udah langsung bilang, semalam tuh siapa? Gitu. Selimut atau bantal guling? Jadi bahan ledekan kayak gitu tuh udah yang kayak, udahlah biarin aja. Iya. Tapi dalam arti berarti kamu sebenarnya nggak butuh cowok dong, butuh selimut sama bantal guling doang. Iya, kan saya selalu bilang ketika kayak laki-laki pada macam-macam, saya bilang, kamu ada yang suka? Misalkan kayak sama suami saya, kamu ada yang suka? Kamu suka? Udah, pergi aja. Gue tuh nggak butuh barang lu. Kalau sekarang tuh saya ada gitu. Gitu ya? Iya. Udah capek gitu ya? Iya, udah capek. Orang itu juga megelin kan gitu? Iya. Kalau bantal guling mah nurut ya mau diapain. Dan nggak akan ngomongin kita juga sih di luaran. Bener, nggak akan comel, Iya, nggak akan betul, fitnah, betul, nggak punya itu. istri pertama istri kedua. Iya, nggak akan dilabrak. Ya Allah ya Tuhan, sekali lagi disclaimer ya, ini juga sebenarnya bukan untuk ditiru ya, istilahnya ya kalau bisa ya dengan pasangan. Ya kayak gitu-gitu kan harusnya dilakukan dengan pasangan dan kamu tuh menikmati bahagia gitu dengan pasangan halal tentunya Iya, ya betul. gitu. Nah, dari situ masih ada suami lagi yang kamu nikahi. Enggak, kan itu kan terakhir nih yang saya dilabrak Berarti terus 3 kali dong? Iya, dilabrak terus nih sama istrinya gitu kan. Saya capek gitu kan. Udah deh kalau misalnya memang lu masih doyan sama bini lu yang mana, udah nggak usah cari gue lagi. Kan saya bilang gitu kan. Dan dia kan emang nggak mau ngelepas. Akhirnya ya enggak, saya tetap nggak mau gitu aja. Tapi nggak ada anak. Yang kalau main ketiga. Iya, gitu sih.